biru. Mari kita lihat. Jadi di dalam mindset teman-teman, kita mengganti sebuah kata. Kalau ganti itu apa bahasa Inggrisnya? Change. Jadi selama ini orang selalu mengatakan ganti mindset kamu supaya kamu bisa lebih mau berjuang. Ganti mindset kamu supaya kamu kuat bertahan. Ganti mindset kamu supaya kamu siap susah-susah. Ternyata mengganti ini sulit. Akhirnya profesor wanita tadi dia menggunakan kata-kata baru. Apa kata-kata shift artinya apa? Shift bergeser. Ya, shift itu artinya bergeser. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya sesuatu dari depan, teman-teman bergeser menjadi dari samping. Ya, tujuannya apa? Mana tahu ketika kita melihat dari samping kita tertarik. Iya ya, bagus ya. Nah, ini maaf bicara ya, kayak lihat cewek aja. Ya, ini yang cowok-cowok ya. Kalau lihat cewek itu lihat dari segala sisi. Ya, nah, lihat dari depan, lihat dari samping, lihat dari sini, lihat dari belakang juga. Baru kita mendapat utuh tentang gambarannya. Kadang-kadang lihat dari samping aja, siapa nih? Ya, ternyata lihat dari depan itu kinclong ya, bisa. Oke. Jadi teman-teman, Carol Dweck itu menggunakan kata-kata yang baru. Apa kata-katanya? Bergeser. Ya, bergeser. Bagaimana cara bergeser, teman-teman? Ini ada 4 ini. Teman-teman nggak usah baca, saya jelasin aja. Yang pertama, teman-teman harus tahu kapan si biru datang. Ya kan? Teman-teman harus tahu kapan si biru datang. Si biru datang itu apa? Kata-kata yang membuat apa? Keraguan. Nggak usah coba. Ntar kalau coba gagal malu. Tapi buang biaya, buang waktu, capek nggak ada hasil. Ingat ya, itu namanya suara biru, namanya fixed mindset voice, suara-suara fixed mindset, suara-suara yang menghambat kita mau bergerak, suara-suara yang menimbulkan keraguan, suara-suara yang menimbulkan ketakutan buat kita. Kenapa kita harus kenal sama dia? Supaya kita tahu kapan dia datang. Kalau dia datang, kita keluarin senjata kita. Ya, kalau kita nggak tahu sama dia, tahu-tahu dia udah ngerokotin kita. Ya, oke teman-teman, nomor 1 apa? Berkenalan sama dia dulu. Ya, pelajari bagaimana kalau dia datang. Gimana suara-suaranya teman-teman? Nah, ini suara-suaranya. Saya bisa atau enggak sama sekali. Kalau saya matematik, saya bisa Inggris nggak bisa. Kalau saya frustasi, saya udah pulang aja dah, malas. Ya. Kalau saya nggak suka diberi tantangan. Ya. Saya kalau gagal, saya merasa udah nggak mampu. Memang segitu kemampuan. Ya, saya nggak suka kritik dan saran. Jika orang lain sukses, saya merasa terancam. Kemampuan saya ditentukan oleh kemampuan saya akan menentukan segalanya. Kalau saya mampu, kalau enggak. Terakhir, saya suka dikatakan orang pintar. Ya. Jadi ini suara-suara ya teman-teman ya, yang menjadi pengganggu kita. Contoh ya, kenapa yang paling bawah ini paling penting? Kalau orang-orang yang hanya mengerjakan sesuatu itu mau dapat penghargaan, mau dapat pujian, nanti dia memilih-milih ya. Yang pasti sukses, betul nggak teman-teman? Kalau yang berat-berat, teman. Kalau yang pasti sukses, saya. Ya. Akibatnya orang-orang fixed mindset teman-teman ya, selalu milih-milih. Milih teman, milih pekerjaan, milih ini, ya. Milih-milih. Apa? Dia terus bersih saya. Mungkin orang namanya orang maunya aman-aman aja, apa yang dikerjakan pasti sukses, pasti dapat. Ini namanya apa? Fixed mindset voice. Suara fixed mindset, suara-suara jalur biru ya. Kemudian kedua, inilah yang penting, teman-teman menyadari ya, bahwa teman-teman punya senjata. Senjatanya itu adalah jalur putih. Ya, jadi teman-teman camkan hari. Selain biru, saya punya putih. Apalagi teman-teman udah pakai biru putih itu, jadi teman-teman gak bakal lupa. Selain yang menjaga di luar tuh, ada yang melindungi di dalam.
Ya, yang lebih dekat ke badan kita malah ya. Nah, yang mendekat ke badan kita yang perlu kita tonjolkan supaya apa? Ya, supaya dia bisa mengatasi. Ya, apa namanya itu? Namanya suara-suara growth mindset. Suara-suara yang menimbulkan kita apa? Optimis, mau berjuang, mau berusaha, mau berupaya. Oke? Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita mengatasi si biru, ya, mengatasi si biru. Oke? Nah, dalam bahasa Inggrisnya namanya apa, teman-teman? Namanya talk back. Talk back. Apa arti kira-kira talk back? Berbicara kembali. Ya, betul ya? Jadi kalau dia bilang A, kita bicara kembali, oh ini bukan A, ini B. Kalau dia bilang C, oh bukan C, ini D. Jadi pulang aja, enggak, saya akan coba. Menyerah aja, enggak, saya akan tahan. Udahlah mau basir, enggak, ini kalau mau basir, ini peluang saya. Nah, jadi cara kita begitu. Ya, ingat teman-teman ya, kenapa mindset ini sulit? Karena enggak ada orang lain yang bisa bantu. Karena mindset itu melekat kepada diri kita. Kalau ada yang bisa bantu kita beli banyak yang putih, itu enggak teman-teman? Kalau teman-teman suka baju putih, beli satu lusin satu baju putih, tiap hari pakai baju putih. Ini nggak bisa lagi belinya cuma putih doang ya teman-teman ya. Belinya sepaket, ya nggak jual putih aja. Kalau mau beli putih beli biru, jadi selalu dua. Ya? Nah, jadi talk back. Nah, mari kita belajar talk back. Jadi kalau ada kata-kata saya bagus terhadap satu hal atau tidak sama sekali, bagaimana kita katakan nih, saya dapat mempelajari apapun yang saya mau, asal saya mau belajar, asal saya mau berusaha. Jadi artinya apa? Tidak membatasi diri kepada ada hal-hal yang kita ketahui saja, sehingga kita menutup pintu kepada yang lain-lain. Ya. Yang kedua, saat saya frustasi, saya nyerah. Jawabnya gimana? Saat saya frustasi, saya bertahan, saya mencoba. Ya. Saya tidak suka diberi tantangan. Saya akan menantang diri saya. Ya. Nih jatah 2 hari nih, mudah-mudahan sehari bisa. Jatah 2 nih, saya coba bisa nggak kira-kira 2,5. Kenapa teman-teman? Kalau kita targetnya 2, kalau kita meleset, kita jadi 1, betul nggak teman-teman? Ada 2 ya. Tapi kalau kita pasang targetnya 2,5, sejatuh-jatuhnya 2, jadi aman kita. Ya, jadi kita melampaui target, ya melampaui target. Sehingga apa yang terjadi? Maka tuh orang biasanya suka pas-pasan. Udahlah, IB pokoknya tiap semester lulus lah 2,0 nggak apa-apa. Akhirnya 1, tahu teman-teman partai yang isinya cuma mahasiswa yang IP-nya 1, ada partai baru nih, namanya Partai Isakom. Tahu, pernah dengar Isakom? Ya, Isakom itu anak IP 1, Isakom. Ya, anggotanya mahasiswa semua, mahasiswa yang dulu IP-nya 1, ya, karena namanya Isakom. Ingat teman-teman ya, orang-orang yang berprinsip Isakom apa yang terjadi? Karena dulu dia cuma mainnya di 2 aja. Begitu di 2 gagal sedikit, kalau 2 itu kan C semua ya, Nah begitu C semua, tahu sekali D, nah habis dia, kena langsung masuk partai Isakom. Ya, tapi kalau kita partainya 2,5, aman kan? Sekali D masih ada yang bantu, sehingga masih 2. Ya teman-teman, nah yang terakhir nih, kalau orang ini saat saya gagal, saya merasa tidak mampu. Tapi saat saya gagal, saya akan belajar, saya akan berusaha. Ya, jadi teman-teman harus punya senjata yang kuning-kuning itu. Pulang, enggak, saya bertahan. Menyerah, enggak, saya mau coba lagi. Ragu, ntar malu, enggak ada malunya. Kalau gagal saya artinya saya belajar. Jadi dalam diri kita tuh punya senjata. Nah senjata tuh teman-teman yang bisa kembangkan, nggak mungkin dosen yang memberi. Ya, oke teman-teman, kita lanjut ke beberapa nih. Nah, kalau yang satu mengabaikan sirik dan itu dan ini, saya belajar dari sirik. Kalau ini ada terancam, ini inspirasi. Kalau kemampuannya ditentukan oleh kemampuan yang menentukan, kalau ini usaha dan sikap.
Yang terakhir, kalau ini suka dikatakan pintar, ini suka dikatakan bekerja keras. Nah, teman-teman lihat ya, ini contoh-contoh bagaimana kita melawan suara-suara yang menghambat. Nah, suara-suara itu kan akan muncul di dalam diri teman-teman dengan kata-kata yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, teman-teman harus punya senjata. Ingat caranya, begitu dia datang, kenali dia. Kenali itu apa? Keraguan, kemalasan, ya, ketakutan. Nah, itu biru tuh, datang dia. Sehingga teman-teman tahu, ini dia udah datang. Kalau datang artinya apa? Kita siap-siapkan senjata. Ya, oke teman-teman. Nah, sehingga pada akhirnya apa teman-teman ya? Akhirnya kita melakukan hal-hal yang disampaikan oleh suara-suara biru kita, suara-suara putih kita. Coba lagi, berjuang lagi, ya, bertahan, cari strategi baru. Akibatnya apa? Hanya orang-orang seperti itulah yang nanti seperti kata Pak Rektor tadi, Pak, gigih dia. Ya, oke, mari kita lihat apa pengaruh mindset ini ketika kita belajar dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita belajar teman-teman, kita datang ke sekolah nih, datang ke kampus, ya, ke kampus datang artinya apa? Sehat, ya, merasa aman, kemudian merasa dosen-dosen menyayangi kita. Begitu sampai di kampus, dikasih belajar pelajarannya. Padahal sebenarnya apa teman-teman? Kita harus punya mindset dulu untuk bisa belajar dengan baik. Ada 4 mindsetnya. Yang pertama apa? Teman-teman harus merasa ya IEP-IB ini milik teman-teman. Ya, milik dalam tanda kutip ya, artinya apa? Tempat teman-teman belajar, tempat teman-teman mempersiapkan masa depan. Ya. Yang kedua, teman-teman harus yakin bahwa apa? Kalau teman-teman bisa meningkatkan kemampuan, ya, teman-teman nanti akan bisa sukses. Kan teman-teman masuk sini belum tahu ya, diajarin sama dosen-dosen, jadi tahu, jadi terampil, nanti kan bisa dapat kerja. Dapat kerja, kerjanya bagus, kerjanya apa? Meningkat. Kan begitu kehidupan kita. Ya. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi teman-teman ya? Kalau ada dosen-dosen memberi teman-teman tugas, ingat, itu bukan untuk mengerjain teman-teman. Itu adalah untuk mendorong teman-teman agar bisa memiliki kemampuan. Ada gunanya buat teman-teman. Ya, ada manfaatnya buat teman-teman. Oke, ini namanya apa? Learning mindset. Learning mindset bahwa apa? Kalau belajar itu sebenarnya adalah apa? Milik kita, untuk kita. Nanti untungnya untuk kita juga. Minimal learning mindsetnya apa? Membuat teman-teman tuh ketika jenuh tidak tenggelam. Kadang-kadang teman-teman ada jenuh ya, belajar apa tiap hari belajar, nanti datang lagi berita dari rumah, ada kejadian di rumah yang gak enak, misalnya kan memberi beban-beban. Datang lagi WA, Dek, bulan ini papa nggak bisa kirim ya. Waduh, kan makin ini, ya makin ini. Nah, kalau kita fix mindset, udahlah pulang aja lah, ya pulang aja, ntar malu. Semester depan nggak bisa bayar SPP dan lain-lain. Ya, oke teman-teman. Jadi ini yang paling penting buat mahasiswa. Orang meyakini ya cara belajar yang sekarang ini adalah cara baru, namanya new way. Bagaimana cara belajar baru teman-teman? Yang pertama nih, menghadapi tantangan, hambatan dan kesulitan itu dan kegagalan adalah cara belajar yang baru. Foto itu kalau bisa, camkan dalam diri teman-teman, baca-baca tiap sebentar, karena ini akan mengubah cara kita berpikir. Jadi kalau dulu orang kan selalu mengatakan apa? Belajarlah dari orang sukses, betul? Sekarang udah berbeda. Kita belajar dari kesalahan orang. Kenapa dia tersesat? Oh tadi habis di depan dia belok kiri sih. Kita udah tahu. Besok ini kalau sampai sini nggak boleh kiri. Kita harus lurus atau kanan. Ya. Jadi kegagalan, hambatan itu adalah pendorong kita untuk mencari yang baik. Kemudian setiap terjadi kesalahan, kegagalan, ingat, itu artinya apa? Otak kita sedang bekerja keras mencari cara supaya dia paham apa yang dipelajari.
Karena itu apa? Kalau sulit, kalau nggak paham, jangan pernah berhenti. Kalau berhenti langsung nggak paham. Ajak tanya teman, tanya Google, tanya ini, kan banyak sarana. Ya, kalau zaman saya kuliah dulu tahun 90-an, 80-an, nggak ada sarana. Satu-satunya sarana buku. Ya, buku. Ya, nah, kemudian terakhir apa teman-teman ya? Ini yang paling penting. Kesalahan dan kegagalan itu bukan tanda-tanda dari kelemahan. Ya, bukan tanda-tanda kelemahan. Itu bertanda apa? Bahwa proses belajar sedang berlangsung. Nah, oke. Camkan 3 kalimat ini. Insya Allah teman-teman tidak akan pernah mau menyerah. Karena teman-teman tahu apa? Kita sedang dalam perjalanan. Kita sedang berjuang. Otak kita sedang berusaha mencari bagaimana dia bisa paham itu. Dan berikutnya apa? Gagal, salah itu bukan tanda kita bodoh. Artinya apa? Kita belum ketemu jalannya. Nah, ini yang perlu dikembangkan untuk mahasiswa, teman-teman. Kenapa? Kuliah udah sulit, kerja lebih sulit lagi. Setuju nggak teman-teman? Kuliah ini sebenarnya kalau kayak saya ya, yang pernah kuliah pernah kerja, enak kuliah. Ada yang bisa bantu-bantu kita dosen. Ada teman kita bertanya, kalau pekerjaan kita udah tenggelam dalam kesibukan, apalagi teman-teman kerjaan yang berurusan dengan manusia. Ya, kerja-kerja bagian-bagian kesehatan, perawatan ini kan kerja yang objeknya manusia ya. Lihat teman-teman ya, kita berhadapan dengan orang sehat saja susah ya, betul nggak? Apalagi orang sakit. Ya, itu mungkin 10 kali lebih sulit. Coba aja misalnya tanya sama orang tua kita ya, tanya sama mama, mah kalau papa lagi sakit dia rewel nggak? Tadi entah papa bilang, papa kamu kalau lagi sakit ya minta ampun. Ya, padahal itu pasangan hidup, betul kan teman-teman ya? Lihat aja adik-adik kita di rumah, kalau lagi sehat lucu-lucu, betul nggak? Kalau sakit kalah macam. Kadang-kadang kita juga spanning jadinya. Jadi nggak teman-teman ya, profesi keperawatan, profesi yang berhubungan dengan kesehatan, itu adalah profesi-profesi yang amat sangat sulit. Yang itu tidak perlu, tidak cukup hanya dengan cerdas saja. Itu nggak teman-teman ya? Ya, tidak perlu dengan tidak cukup cerdas saja. Ya, perlu ada sesuatu dalam, perlu rasa ikhlas, perlu rasa pengabdian. Ya, kalau nggak apa, namanya orang sakit, nggak bisa makan, tenggorokan nggak enak, hidung mampet, mata lamur, kepala sakit, tengguk encok. Coba teman-teman lihat, ya kondisinya nggak enak. Habis itu kita mau katakan sabar bu, ya yang ngomong sabar aja nggak sabar. Ya, mungkin jangan-jangan ada yang ini nih, semoga cepat berangkat ini. Oke teman-teman, jadi saya kalau tiap ada datang ke sekolah-sekolah ya teman-teman ya, yang berhubungan dengan kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat tuh, saya sangat menyadari tugas-tugas teman-teman tuh jauh lebih berat. Kalau saya kan insinyur, urusan saya mama pabrik, mesin, ya mesin. Kalau nggak cocok dengan mesin, ganti mesinnya, betul kan teman-teman? Nah, kalau error mesinnya tinggal diperbaiki. Kalau manusia coba, emang bisa kita katakan ini pasien ganti aja? Nggak bisa tuh, ya nggak bisa, ya nggak bisa milih-milih juga kan ketika bekerja. Kamu ruangan 2 sama ruangan 3 ya, bisik lagi sama teman-teman, hati-hati yang 2, 3 tuh tadi malam nggak tidur sekalian. Aduh, teman-teman sih lagi, apalagi fix mindset, udahlah hari ini nggak usah datang, nggak kerja dah, alasannya sakit perut atau apa, betul kan? Supaya apa? Nggak ada berhadapan dengan pasien kamar 2, kamar 3. Ya, itulah teman-teman. Ya, kalau teman-teman udah memilih profesi, berjalan di jalur kesehatan, pelayanan masyarakat, itu adalah jalur-jalur menanjak. Tapi insya Allah mulia, insya Allah mulia. Yang penting apa, teman-teman? Gigih, ya seperti kata Pak Rektor tadi. Nah, mari kita lihat teman-teman. Jadi kita harus menganut satu prinsip teman-teman ya. Apa? Kita lahir tuh memang untuk belajar sepanjang hayat. Belajar. Kalau saya teman-teman ya, kalau sekolah ya, rasanya udah selesai ya. SD sampai SMP udah selesai.
S1 sampai S3 udah selesai, udah jadi profesor, harusnya pikir-pikir nggak perlu belajar lagi, betul nggak teman-teman? Ya, tapi saya selalu di dalam tas saya itu selalu ada buku. Kalau delay pesawat saya baca buku. Ya, kalau lambat taksi datang, saya baca buku. Kalau nggak ada buku, saya keluarin e-book dari handphone saya. Jadi artinya apa teman-teman ya? Kita memang dilahirkan untuk belajar. Kenapa? Banyak yang kita belum tahu, banyak kita yang belum paham. Tapi kita nggak boleh menyerah. Ya, karena apa? Belajar di institusi itu jauh lebih mudah daripada belajar di masyarakat, betul nggak? Kalau di masyarakat nggak ada textbooknya, nggak ada PPT-nya. Nah, kalau sini kan ada PPT-nya, ada textbooknya, ada e-booknya. Kalau di masyarakat nggak ada. Cari sendiri PPT-nya, buat sendiri PPT-nya, cari sendiri bukunya. Ya, oleh karena itu teman-teman sangat butuh apa yang disebut namanya growth mindset itu. Mari kita lihat teman-teman. Apa itu growth mindset? Nah, ini teman-teman perlu foto ya. Jadi growth mindset itu teman-teman adalah apa? Cara kita bersikap, cara kita menghadapi masalah, cara kita bangkit ketika kita gagal. Nah, itu esensi growth mindset itu. Gimana isu cara bersikap? Tahu-tahu teman-teman mendapat berita nggak bagus, teman-teman harus bersikap kan? Harus memutuskan apa yang mau dilakukan teman-teman. Nah, itu growth mindset. Kalau kita punya growth mindset, suara-suara putih kita akan membantu kita. Coba lagi, bertahan, nggak ada sesuatu yang nggak bisa. Kalau suara biru kita, pulang aja, nggak usah ini, nanti kalau gagal malu, kalau ini begini, kalau begini. Ingat ya, asal ada muncul keraguan itu biru datang. Asal muncul ketangguhan, kegigihan itu putih datang. Selalu putih, selalu pilih putih. Walaupun kadang-kadang dia datang berdua. Ya, oke? Nah, bagaimana sehari-harinya teman-teman? Inilah kata Pak Rektor tadi. Gigih, ya, sabar, tekun, tangguh. Itu 4 karakter orang growth mindset. Ya, disebut namanya apa? Karakter non kognitif. Karakter yang tidak ada hubungannya dengan IPK, nggak ada hubungannya dengan IPK, nggak ada hubungannya dengan ujian akhir. Itu karakter-karakter yang harus ada dalam diri kita untuk apa? Untuk berhadapan dengan situasi yang tidak menentu. Ya, ingat ya 3 yang tadi ya. Cara bersikap, apalagi cara menghadapi masalah. Yang terakhir, cara bangkit kalau kita gagal. Kenapa? Karena ketiga-tiga itu akan menjadi bagian dari hidup kita, enggak? Ada nggak teman-teman yang bebas dari masalah? Ada. Ada nggak teman-teman yang nggak pernah gagal? Nggak ada. Ya, saya dulu cum laude, pernah juga nggak lulus ITB, ngulang untuk pelajaran. Ya, nggak lulus. Orang sampai kaget. Ah, si Yohana nggak lulus? Ya nggak lulus. Mengapa? Ya, coba 1 kali lagi baru lulus. Ya, nah, kemudian terakhir, cara bersikap. Cara bersikap ini adalah apa? Cara memilih. Cara memilih. Ketika dua-duanya datang, si putih dan si biru, ya. Mari kita lihat teman-teman ya. Dengan pengetahuan mindset kita kembangkan jalur tadi. Ini ingat nih jalur tadi ya, jalur MAR namanya, jalur mindset action result. Kalau hasilnya sukses, nggak ada masalah,